pendekatan di sini ada pendekatan ilmiah, pendekatan ilmu untuk mengkaji, memahami ajaran Allah itu adalah dengan melakukan pendekatan secara ilmiah. Nah, tetapi yang lain, ya, walam yataqobbal minal akhor, yang lain nanti tidak melakukan pendekatan sesuai apa yang dituntunkan di ajaran Allah, maka alam yataqobbal tidak akan diterima. Ya. Maka yang diterima itu nanti dalam akhir ayat tersebut adalah termasuk golongan yang muttaqin. Walam yataqobbal minal akhor qala la'aqtulanaka. Yang tidak diterima dia saya akan membuat makar, akan membunuh, mengancam. Biasa nanti bahwa kelompok-kelompok yang tidak mau hidup dengan ajaran Allah selalu mengancam kepada yang mau dengan ajaran Allah. Qala nanti dijawab, ya, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah itu hanya akan menerima pendekatan yang benar-benar bagi orang-orang yang takwa. Nah, jadi dari kisah ini ada kata-kata jelas korban. Jadi istilah korban itu dalam Al-Quran hanya ada satu itu, ya, kurbanan. Ya, dalam ayat ke-27 ini di sana ada istilah korban, tetapi tidak ada istilah menyembelih hewan korban. Ya. Ini yang pertama. Biasanya korban kan diambilkan dari situ. Nah, kemudian yang kedua, nanti ada yang merujuk kepada surat As-Saffat. Ya, As-Saffat ayat yang ke-102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha mangahu sa'ya. Qala ya bunaya ini arafil manam anni atbahuka fangdur madataro. Ini kan kisahnya siapa? Ibrahim, ya, bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya. Sehingga setelah falama balagha mau saya, setelah putranya itu sudah sampai umur untuk menyertai dakwah Ibrahim ini, maka nanti Ibrahim mengatakan, qala ini arafil manam, ya, ingat di sana ada kata fil manam, ya, saya bermimpi, saya melihat, ya, dalam mimpi. Ya. Nanti kalau kita, ya, berbicara masalah mimpi, ya ini bukan sembarang mimpi, ya. Ingat, kamu itu jangan bermimpi yang sekolah jauh tidak kok ingin jadi dokter. Di sana apa? Jangan bermimpi. Ya jangan punya cita-cita. Jadi mimpi di sini nanti bisa diartikan bercita-cita. Ya. Maka apa yang diimpikan dan diperintahkan dalam mimpinya Ibrahim? Ani atbahuka. Sungguh saya ini diperintah untuk membantai, menyembelihmu. Fangdur madza tara. Maka bagaimana menurut pendapatmu? Bagaimana fangdur? Bagaimana kalian melihat? Engkau melihat putraku. Maka dijawab apa? Matuk maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abatifngan, wahai ayahku, silakan kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam mimpi itu. Insya Allah kita akan menjadi golongan dari orang-orang yang sabar. Nah, biasanya dalam ayat itu memang ada kata-kata menyembelih, membantai, tetapi nggak ada kata-kata kurban, ya. Sehingga oleh para mubalik nanti kan dielaborasi, dari ayat yang tadi, yang surat Al-Maidah tadi, di sana ada kata korban, tapi nggak ada kata menyembelih. Sedang dalam surat yang ini ada kata-kata bermimpi menyembelih, tapi tidak ada kata-kata korban. Maka nanti orang menyimpulkan bahwa korban itu adalah menyembelih,
Karena menurut ayat itu, dalam dongeng itu kan nanti begitu putra Ibrahim, kenapa kita sebutkan putra Ibrahim? Ini ada dua pendapat. Yang dimaksud itu adalah Ismail, ada yang mengatakan Ismail, ada yang mengatakan Ishak. Ya, memang di sana nggak disebutkan namanya, cuma ya bunaya, wahai putraku. Nah, putranya Ibrahim kan bisa Ishak, bisa Ismail. Tapi itu nanti dalam kajian tersendiri ya. Yang jelas bahwa di sana memang ada perintah untuk membantai, menyembelih kan begitu ya. Menyembelih putranya. Putranya kemudian juga tidak keberatan. Nah, itu nanti dijadikan ya, semacam simpulan bahwa ketika Ibrahim dan putranya itu benar-benar sudah ikhlas untuk melaksanakan perintah Allah, ya tiba-tiba apa? Allah membatalkan. Kan nggak jadi menyembelih, kan? Kemudian diganti dalam dongeng itu diganti dengan seekor domba. Padahal dalam ayat nggak ada juga kata-kata domba atau diganti kambing, nggak ada ya. Di sana adbahuka diganti nanti penyembelihan, tapi belum tentu kambing. Nah ini sehingga nanti apa ya, semacam kalau kita anggap itu semacam dogma atau kekeliruan berpikir, masa Nabi Ibrahim dan putranya sudah sedia ikhlas untuk melaksanakan perintah Allah untuk disembelih, tiba-tiba Allah membatalkan gitu ya. Nah, ya itu selama ini yang kita tanggapi kan korban seperti itu ya. Nah, nanti kemudian diperkuat dengan surat Al-Kautsar ya, ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Nah, wanhar dan dikatakan juga berkorbanlah. Nah, jadi nanti dengan beberapa ayat tersebut nanti ada pengertian bahwa korban itu seakan-akan hanya menyembelih binatang. Ya, binatang korban. Kalau enggak kambing, lembu, atau unta, atau kerbau dan sebagainya. Nah, maka oleh karena itu dari 3 ayat tersebut ya, atau beberapa ayat yang lain, nanti dalam surat yang lain, surat Al-Hajj ya, ayat 37 di sana bahkan dikatakan bahwa layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi bukanlah daging dan darah-darah binatang yang disembelih itu yang akan diterima oleh Allah, tapi walakin yanaluhu lahu taqwa, ketakwaan. Nah, oleh karena itu korban di sini saya tegaskan bahwa korban adalah merupakan satu pendekatan ilmiah terhadap ajaran Allah. Nah, oleh karena itu pengertian korban ini dapat ya kita bagi menjadi 3 minimal ya. Jadi pengertian korban ini 1 ya. Kurban ini bahasa Indonesia kurban ya. Dalam arti ritus ya. Kurban dalam arti ritus atau ritual ya. Yang kedua, kurban ya dalam arti lambang ya, lambang. Yang ketiga, kurban ya, kurban dalam arti pendekatan atau PDKT ya. Ingat, pendekatan itu biasanya misalnya seseorang ya yang akan ya memperistri ya seorang perempuan, seorang pria, biasanya melakukan pendekatan terhadap calon mertuanya. Misalnya kalau pas datang atau apel ke rumah pacarnya, membawa martabak atau membawa makanan apa yang disukai orang tuanya. Ini salah satu, ini contoh aja, ilustrasi untuk pendekatan. Tetapi kalau pendekatan dalam hal pengertian korban ini, masa kita mau mendekati pada Allah dengan menyembelih
kambing, lembu, ya, hanya untuk mendekatkan supaya kita dicintai atau disukai Allah. Maka dapat dipastikan yang disebut pendekatan di sini bukan pendekatan secara fisik, tapi pendekatan secara ilmiah.